hewan dan manusia. Sekarang benda. Benda yang biasa anak seperti sekarang ini mau di rumah ataupun di sekolah bergerak dia. Apa itu gerak? Apa itu gerak? Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, nih perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh seperti ini. Kursi benda. Ya. Sekarang segini kan. Bergerak ya. Gerak. Gerak itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan. Perpindahan. Kedua. Perpindahan dari satu gerak ke tempat yang lain. Gerak itu perpindahan dari satu gerak dan satu tempat ke tempat yang lain. Itu dia gerak. Gerak itu dibagi lagi atas dua. Gerak itu dibagi atas dua. Nah, ada namanya gerak lurus, ada namanya gerak melingkar. Ada namanya gerak lurus dan ada namanya gerak melingkar. Sebelum itu gerak lurus itu yang bagaimana? Mengulang. Yang lurus aja, dia kecepatannya Lari. lurus aja. Lari, jalan. Kalian dari rumah ke sekolah lurus aja, walaupun dia berbelok, untuk tetap lurus kan jalannya. Gerak lurus. Gerak melingkar tuh yang bagaimana? Gerak melingkar itu adalah gerak yang berputar pada porosnya. Berputar pada porosnya. Berputar aja, dia gak akan berpindah geraknya. Dia gerakannya melingkar aja. Contohnya apa? Contohnya bumi berrotasi. Waktu. Jam berputar. Ada porosnya. Berputar aja. Dia nggak akan pindah. Itu dia. Gerak itu dibagi atas dua. Ada namanya gerak lurus, ada namanya gerak melingkar. Di gerak lurus dibagi lagi atas dua. Gerak lurus dibagi lagi atas dua. Ada namanya gerak lurus beraturan, ada namanya gerak lurus berubah beraturan, yang disingkat dengan GLB, dan ada namanya GLBB. GLB artinya gerak lurus beraturan. GLBB gerak lurus berubah beraturan. Contoh gerak lurus beraturan, kalian dari rumah ke sekolah segitu aja kecepatannya, dengan kecepatan maksimalnya hanya 30 km per jam. Beraturan ya, sampai sekolah lurus tetap aja 30 km per jam, tidak tambah. Nah, itu namanya gerak lurus beraturan. Paham gerak lurus beraturan? Kalau gerak lurus berubah, kan ada berubah. Ketika kalian sampai dari rumah ke, misalnya kalian mau jalan ke mall atau ke masjid atau ke wisata atau ke Bukit Tinggi, dari rumah start, kecepatannya 30 km. Setelah 10 menit berjalan, kalian tambah kecepatan menjadi 50 km. Kan berubah dia. Berubah beraturan, berubah gerak kecepatannya di waktu yang berbeda. Di dalam waktu itu berubah. Di dalam 10 menit kalian tambah kecepatannya jadi 50. Itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Ada perubahan waktu
dalam satuan waktu berubah kecepatannya. Dalam hitungan 10 menit kalian berubah kecepatannya menjadi 50 km. Kalau di GLPB kalian dari rumah ke suatu tempat tetap aja 30 meter dengan jalan santai aja jalan. Sama kalian dari rumah ingin ke rumah teman dengan jalan kaki. Kalian jalan aja. Itu beraturan lurus. Tapi gerak harus berubah beraturan. Kalian jalan aja. Kira-kira sudah kalian jalan 30 menit belum sampai kalian berlari. Kan kalian ubah kecepatannya kan? Itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Paham dari situ? Itu dulu saya jelaskan. Karena saya jelaskan dulu ya. Di pelajaran IPA SMP kelas 2, kita di IPA ini pembelajarannya dibagi atas 3. Ada namanya pembelajaran IPA biologi, ada namanya pembelajaran IPA fisika, ada namanya pembelajaran IPA kimia. Pembelajaran IPA biologi itu tentang makhluk hidup, tentang gerak, tentang yang nyata yang bisa kalian lihat. Di IPA fisika ini masuk pembelajaran rumus. Kita menghitung. Ustazah tadi digerak benda, Ustazah dorong. Ini ada rumusnya. Berapa kekuatan Ustazah mendorong kursi dengan kecepatan satuan waktunya? Kita bisa menghitungnya dari fisika. Itu pembelajaran fisika. Kalau pembelajaran kimia itu kita belajar tentang yang maya, yang tak terlihat, tentang zat di alam ini yang dengan mata kalian aja karena nggak terlihat udara kan? Kayak gini-gini kan nggak akan bisa. Tapi di kimia di udara ini banyak sekali gasnya, banyak unsur-unsur yang kita pelajari. Ada nama lainnya air. Air itu kalau Indonesianya air, bahasa kimianya H2O. Yang kalian oksigen O2, yang kalian keluarkan karbon dioksida CO2. Ada lagi CO aja, itu karbon monoksida. Itu dia kita belajar tentang zat. Tetapi kalau fisika yang sekarang ini gerak benda, kita akan menghitung geraknya. Itu kita akan masuk di pembelajaran tentang fisika. Jika kalian tidak duduk ini maksudnya adalah tidak paham tentang fisika ini, kalian SMA masuk jurusan IPA, nanti kalian susah mungkin sih. Oke, sekarang gerak antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Coba paham apa tidak paham? Paham nggak perbedaan GLB dan GL atau di gerak lurus beraturan itu ada lagi namanya jarak. Ada namanya jarak dan ada namanya perpindahan. Ini dulu yang kalian harus pahami. Sebelum kalian masuk rumus, kita harus tahu dulu. Ada namanya jarak, ada namanya perpindahan. Ada namanya jarak, ada namanya perpindahan. Nah, apa itu jarak? Jarak, apa itu jarak? Sering kalian sebutkan, berapa jaraknya? Apa itu jarak? Kalian tahu? Sejauh. Terus apa lagi? Apa itu jarak? Jarak itu adalah jarak itu dari titik awal sampai titik akhir. Misalnya Ustazah dari sini ke depan
2, 3, 4. Berarti jarak ustazah dari awal sampai ke depan nih 4 langkah. Itu dia jarak. Jarak itu dari sini ke sini namanya jarak. Dari awal sampai kita berhenti. Di mana berhenti? Ternyata 5 km sudah berjalan. Di situ jaraknya berarti 5 km. Tetapi jika perpindahan itu adalah seperti ini. Jarak A ke jarak seorang anak berjalan dari titik A ke titik B. Lalu dia berbalik lagi sampai titik C dia. Dari A ke B jaraknya 10 km. Ternyata sampai B dia balik lagi sejauh 7 km. Berarti perpindahannya adalah dari sini aja, dari sini ke sini. Dihitung 10 km dikurangi 7. Perpindahan itu dari kemana dia berhentinya? Kalau dia ada balik lagi, kan berpindah lagi. Ustazah jalan dari sini, ini namanya jarak. Ustazah balik lagi, berpindah kan? Terjadi sudah perpindahan dari yang pertama itu sampai ke selanjutnya terjadi perpindahan kan? Itu namanya perpindahan. Perhitungannya 10 dikurang 7. Berarti perpindah dari sini ke sini berapa kali jarak satu? 3 km. Jarak ini biasa tanda atau simbolnya adalah S. Jarak itu disimbolkan dengan S. Kalau jarak berapa jarak antara jarak ustazah ke depan jaraknya 10 meter, ustazah ke sana lagi berjarak 5 meter. Itu ustazah nambah aja. Misalnya kayak gini. Jaraknya dari A, seorang anak berjalan dari titik A ke titik C. Nah, ke titik C. Di sini dia berjalan 10 km. Dari titik C ke titik B dia berjalan lagi 3 km. Berapa seluruh jaraknya? Berarti ditambah A ditambah C ditambah B, berarti 10 tambah 3. Penjumlahan seluruhnya. Kalau perpindahan ada yang diturunkan. Di jarak biasanya itu dilambangkan dengan S. Jarak itu dilambangkan dengan S. Nah, jarak itu dilambangkan dengan S. Dan di jarak itu kita akan belajar tentang kecepatan. Berapa contohnya? Itu dilambangkan dengan S. Di jarak ini kan dia jarak. Tentu ada kecepatan dia jalannya kan. Nah, kecepatan itu dilambangkan dengan F. V. Ya, V. V ini biasanya satuannya kecepatan ini satuan di kita sudah belajar di kelas 7 belajar satuan besaran pokok, besaran nominal sudah kan? Kecepatan itu satuannya meter per sekon. Sekon apa? Detik. Meter per sekon. Tapi kalau di soal ada menit, kalian ubah dari menit ke detik. Nah, kalau kecepatan itu V, satuannya meter per second. Kalau jarak itu S, satuannya meter. Berapa meter jarak? Kalau enggak boleh boleh km, kilometer. Kalau S-nya km, V-nya harus km. Kawannya km itu per jam. Jangan km kilometer per second, salah. Kalau dia sudah km, kita
ketika mengubah km di sini harus waktu satuan waktunya jam, nggak boleh second. Kalau apa meter? Kalau meter tetap second. Pokoknya ini pasangannya ini pasangannya ini. Nah, di kecepatan tentu ada berapa jam dia sampai kan? Ada waktunya yang ditentukan kan? Ustazah melangkah dari sini ke sini dengan kecepatan 5 km per detik. 5 km per 3 jam. Nah, ada waktunya kan? Waktu itu dilambangkan dengan T. T. T itu bisa sekon. Berarti kalau T-nya sekon, jaraknya harus meter. V-nya juga meter per sekon. Harus selaras. Tapi kalau waktunya jam, nah jaraknya harus kilometer, V-nya juga kilometer per jam. Tapi contoh soal seperti ini. Dengan kecepatan 5 km, waktu kecepatan 5 km dengan waktu 3 dengan waktu berapa tuh? Dengan waktunya 180 menit. Berapa jarak? Rumusnya adalah rumus jarak itu kan lambang jarak S, kecepatan V, waktu T, perpindahan ini nanti kita belajar. Waktu T itu kita menggunakan rumus S per T. Ditanya jarak. V sama dengan S per T ditanya jarak. Bagaimana kita cara mencarinya? Kalau bingung, apakah dia dibagi? Kan S itu di sini kan? Ya kan? Di atas kan? Kita bingung, apakah itu termasuk kita kali kecepatannya atau kita bagi? Kita gunakan rumus segitiga. Rumus segitiga. Apa yang paling atas? S. V di sini, T di sini. Karena ditanyanya apa? Ditanyanya berapa jarak? Berarti S kan? Tutup S ini. Berarti diketahui V kali T. Kalau ditanyanya waktu, tutup waktu. Berarti S per V. Kalau tanya V, tutup V. S per T. Karena ditanya jarak, kita tutup jarak. Berarti rumusnya V kali S sama dengan V kali T. Berapa tadi V-nya? V kecepatannya 5 km dikali T-nya berapa? 3 jam. Berarti berapa jaraknya? Ya, nanti kali. Tadi salah. Berapa? 15 km per jam. Kalau kalian bingung, ternyata misalnya di sini ditanya berapa waktu? Ditanyanya berapa waktu dengan kecepatan ini dan jarak ini berapa waktu? Kalian tutup T. Kita buat dulu segitiga, tutup T. Jadi apa ditanya apa? Jadi bagaimana rumusnya? S per V. S per V. Di atas ini kita anggap bagi nih. Atas ini bagi. Yang di samping ini lurus ini kali. Ingat ya, rumus kecepatan itu F sama dengan S per T. Catat dalam pertemuan kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata tetap rumusnya V. Kalau V aja berarti kelajuan atau kecepatan
beda ya. V ini sama dengan kelajuan atau kecepatan saja. Kelajuan atau kecepatan seperti ini. Tapi kalian kecepatan rata-ratanya atau kelajuan rata-ratanya berarti ada tanda garis atas. Itu artinya rata-rata. Sama kalian kalau ketika belajar di kelas 6 matematika mencari min rata-rata, kan mencari seperti S atasnya terus simbol. Yang ada garis atas itu namanya rata-rata. Coba kita pahami kenapa seperti itu. Sama berada dalam waktu 5 second. 5 second berarti itu waktunya T kan? 5 second. Kita harus tulis apa aja yang diketahui biar jelas. Dan dapat bergerak sejauh berarti jarak bergerak sejauh kayak sudah dari sini bergerak sejauh sampai ke tripod itu berapa meter? Ternyata 3 meter. Jarak kan? Sudah bilang tadi dari sini ke sana jarak. Berarti bergerak sejauh itu S. S-nya 20 meter plus second. Dalam waktu 10 second, T-nya lagi 10 second. Bertambah berarti waktunya. Berikut dia bergerak sejauh. Bergerak lagi 40 meter. Akhirnya dalam waktu 1 menit dia dapat menempuh jarak 240. Dalam waktu 1 menit T-nya 1 menit. S-nya 240 meter. Berapa kelajuan rata-ratanya? Berapa kelajuan rata-ratanya? Kelajuan rata-rata berarti sama dengan V. Rumus kecepatan tadi apa rumusnya? V sama dengan S per T. Ditanya kecepatan rata-rata. Kalian kalau di matematika masih ingat matematika mencari hitungan rata-rata, ditambahin semuanya lalu dibagi berapa anak, ya kan? Begitu juga dengan ini. Berapa kecepatan rata-ratanya? Yang diketahui V sama dengan S per T. Karena ditanyanya kecepatan atau kelajuan rata-rata, berarti kita kasih V sama S. Ada tandanya S per T. S-nya di sini ada berapa S ya? 1, 2, 3. Berarti S pertama 20 meter ditambah 40 meter ditambah belum kan? 300 meter. Ditambah 240 meter. Sama per T. T-nya second. Karena dia meter berarti tempatnya siapa? Detik ya. Meter berarti tempatnya detik. Second ada menit di sini. Harus ubah ke second. 1 jam 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. 5 second tambah 10 second tambah 60 second sama dengan 300 bagi 75. Berapa hasilnya? Wah, 375. Cepet carinya. Lagi kita super. 75, 28, 20. 7 kali 4 28, 7 kali 5 20. Berarti 4 meter per second. Kalau sudah banyak seperti ini, jangan langsung panik.
Gerak lurus berubah peraturan dipercepat, ada namanya diperlambat. Kalau dipercepat dari kalian jalan naik bawa mobil, kisaran membawa mobil 40 km/jam. Dalam waktu 3 jam kalian tambah kecepatannya. Semakin makin dipercepat berarti kalian tidak akan menurunkan, tapi selalu dipercepat jalannya. Tapi kalau diperlambat itu seperti ketika kita bawa motor lalu ada tanggul, kan kita ngerem, tapi ngeremnya nggak mendadak kan, nggak rem habis kan, remnya perlahan ya kan. Itu namanya diperlambat. Ketika kalian bawa motor, ketika waktunya 10 menit, kalian kurangi kecepatannya. Semakin lama semakin berkurang. Gak ada dia sudah kurang tambah ada. Sudah dikurangi kecepatannya lalu ditambah kecepatannya gak ada. Kalau dipercepat selalu dipercepat. Gak ada dia mengurangi kecepatan. Selalu kecepatannya ditambah terus. Tapi kalau berubah beraturan. Di GLBB ini ada namanya percepatan. Ada namanya percepatan dalam hitungan waktu. Percepatan ini dilambangkan dengan A kecil, dilambangkan dengan A kecil. Percepatan itu dilambangkan dengan A dan satuannya meter per second kuadrat. A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Rumus GLBB itu A sama dengan delta V per T. A sama dengan delta V per T. Delta V itu apa? Delta V itu adalah hitungan kecepatan akhir dikurang awal. Atau juga T ini bisa kita sebut dengan delta T kalau ada T awalnya dan T akhirnya. T itu sama, tetap T ini V ya, ini T itu waktu. Waktu itu lambangnya S, ya second. Kalau V itu meter per second. Kalau A itu meter per second kuadrat. Ini rumus dasarnya. Di GLBB ada jarak? Ada. Rumus jaraknya S sama dengan setengah dikali A kali T kuadrat. Itu adalah rumus jarak di GLBB. S sama dengan setengah dikali T kuadrat. Perpindahan atau percepatan itu A sama dengan delta V per delta T. Atau kalau dia T-nya hanya sendiri waktunya, tidak ada waktu awal dan waktu akhir, cukup T aja. A sama dengan delta V per delta T, per T. Contohnya seperti ini. Kita kasih contoh soal. Contoh soal. Contoh. sebuah motor
yang mula-mula bergerak, yang mula-mula berhenti bergerak dengan kecepatan dengan kecepatan motor setelah B sebuah motor yang mula-mula berhenti bergerak dengan percepatan 20 meter per second kuadrat. Hitunglah A. Kecepatan motor setelah bergerak 5 second. B. Jarak yang ditempuh setelah bergerak 6 second. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah tulis dulu diketahui. Setelah ditulis diketahui, kita tulis apa yang diketahui. Sebuah motor yang mula-mula berhenti. Berhenti berarti dia tidak ada gerakan pertamanya kan? Itu berarti kita kasih V berarti. Kan gerak kecepatan. V awalnya sama dengan 0. Kan berhenti. Mula-mula berhenti. Lalu bergerak dengan percepatan. Percepatan tadi apa? A 20 meter per second kuadrat. Yang ditanya A kecepatan motor setelah bergerak 5 second. Kecepatan berarti V-nya. Kecepatan atau pelajaran kecepatan V-nya. V-nya ditanya. Setelah bergerak 5 second. 5 second berarti T-nya waktunya 5 second. Jadi ada A, ada V, ada T. Kita gunakan rumus ini. A sama dengan, kita cari A sama dengan delta V per T sama dengan A-nya diketahui. Nah ini A-nya diketahui. Tetap kita menggunakan rumus segitiga supaya tahu kita apa rumusnya. A delta V delta per T. Karena ditanyanya V, delta V-nya tutup delta V. Berarti delta V sama dengan A kali T. A kali T. Nah, ini lagi kita pakai. Delta V sama dengan A kali T. A-nya berapa? 20 meter per second kuadrat dikali T. T-nya, T dari sini 5 second kali 5 second, 5S. Lihat pertama kita kerjakan adalah sini S kuadrat itu sama dengan S kali S kan? Nah, kita coret kuadrat, kita coret S. Nanti hasilnya 20 kali 5 berapa? 100 meter per second. 100 meter
Delta V sama dengan A kali T. A nya 20 meter per second kuadrat dikali T 5 second. Second sama second bisa kita coret. 20 kali 5 mendapatkan 100 meter per second. Itulah delta V. V-nya aja mencari delta V itu kan V akhir dikurang menjadi delta V awal. Delta V-nya 100, V akhirnya 0. Berapa V awalnya? Kan sama saja 100 kurang 0. V-nya berarti 100 kurang 0. Berarti hasilnya tetap 100. Jadi V-nya sama dengan 100 meter per second. Itulah yang A. Coba diperhatikan. Perhatikan